Berasanya waktu pertama itu kepala pusing ya. Mata juga kelihatannya agak buram. Tangan mulai nggak berasa yang sebelah kiri. Kemarin sempat kayak macam kolaps, kepala sakit banget. Tiba-tiba nggak bisa gerak. Kepalanya beberapa saat nggak bisa gerakin, sakit setengah mati. Nggak lama muntah-muntah. Ternyata kena aneurisma otak. Istri saya ini didiagnosa penyakit aneurisma. Nah, aneurismanya itu sudah pecah sehingga terjadi pendarahan di otak. So I'm George Vermaas, I'm from the Netherlands, and my stepmother got a headache, almost fainted and lost all power. The doctor there diagnosed her with an aneurysm in her brain. Jadi aneurisma ini bentuknya kayak buah ceri, itu betul kayak buah ceri karena dia adalah dinding pembuluh darah yang melendung. Nah ibarat kata kalau kayak balon, logikanya kalau dia melendung artinya dindingnya tipis, bener nggak? Dan dia isinya apa? Darah yang bersirkulasi. Kan dia pipa darah. Bayangin pipa darah yang terus melendung, makin lama makin besar, makin tipis, tinggal suatu saat, dor, pecah. Terus kok pecah kenapa dok? Darah akan keluar, membanjiri otak. Begitu pecah jadi stroke pendarahan yang cukup fatal. And you know what? You only have 50% chance to live. Studi menunjukkan, ini cukup menarik. 1 dari 50 orang dipercaya memiliki aneurisma otak. Nggak semuanya ada aneurisma, tapi kan paling nggak karena ada faktor risiko itu, kenapa nggak sih kita lakukan aja MRI, MRA. Kalau memang ada kan bisa cepat ditangani. Nah, ntar dari MRA kalau ditemukan, wah curiga nih, ini kayak ada sesuatu nih, benjolan nih. Kan nggak jelas ya. Itu bisa kita tingkatkan pemeriksaannya untuk menjadi lebih jelas dengan DSA otak. Atau CT angio juga bisa. Cuman golden standardnya tetap DSA. Kita ada 2 metode untuk melakukan penyumbatan aneurisma ini. Ya. Jadi aneurisma sebelum pecah itu harus disumbat. Yang pertama, yang tadi dengan DSA, kita dari dalam pembuluh darah kita sumbat. Yang kedua, dari luar. Dari luar pembuluh darah, kita yang bikin jendela kecil di sini. Kecil. Di pelipis ini? Di pelipis. Oke. Nggak kelihatan kok. Oh baik. Nggak kelihatan, kecil. Nanti kita pembuluhnya itu kita jepit. Ya, aneurismanya tuh kita jepit sehingga dia nggak dapat lagi aliran darah sehingga tuntas. Jangan takut karena sekarang sebagian besar penyakit otak asal belum terlambat itu bisa aman ditangani. Kita nggak kalah dari Penang, kita nggak kalah dari Singapura. Dokternya udah sekolah dari luar negeri, kan udah ya nggak berbeda lah sama dokter Singapura, dokter Malaysia. Fasilitas rumah sakitnya pun yang ada di Singapura dan di Malaysia juga ada di sini. Timnya pun juga sudah dilatih semuanya. Jadi ngapain jauh-jauh ke Singapura, ke Malaysia? Selamat Hari Aneurisma Otak Sedunia. Semoga yang terkena aneurisma otak tidak bosan untuk berobat, terutama ke Mandaya. Karena saya sendiri datang dari Belanda, sembuh hanya beberapa hari di rumah sakit ini. Salam otak sehat, salam Dokter Joy. Dari otak